Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nih, nama saya Novianti Anissa Putri. Dan saya Istihanul Azza. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai respon Generasi anak milenial generasi milenial terhadap akulturasi budaya. Nah, Mbak Azza, kan akhir-akhir ini generasi milenial banyak diperbincangkan, mulai dari segi pendidikan, moral, budaya, dan sebagainya. Menurut Mbak Azza, apa sih respon kayak persoalan tersebut gitu loh, Mbak? Menurut saya kan dari kata akulturasi sendiri kan mempunyai arti pencampuran dua budaya, tapi masing-masing budaya tersebut masih memiliki ciri khasnya masing-masing. Akan tetapi pada era sekarang banyak budaya-budaya yang seiring dengan perkembangan zaman itu kayak luntur. Kayak budaya-budaya dulu sekarang itu digantikan semuanya dengan budaya-budaya zaman sekarang. Selain itu, dilihat dari praktiknya, generasi milenial saat ini cenderung cuek akan keadaan sosial sekarang, terutama dalam masalah teknologi. Teknologi zaman sekarang itu dapat mempengaruhi segi kita kayak berhubungan atau berinteraksi lah antara kita sesama, kayak kita ngobrol-ngobrol kayak gini. Tapi sekarang kalau ada medsos, paling kan kita cuman kayak fokusnya terhadap medsos saja gitu, nggak dengan lingkungan yang sekitarnya. Nah, mereka kan kayak individualis sendiri dan dengan teknologi generasi milenial cenderung individualis yang mengejar pola gaya hidup yang kayak terobsesi dengan media sosial itu sendiri. Ya, kayak berhubungan dengan yang pencipta gitu juga ya, Mbak ya. Termasuk gimana sih, kan lebih fokus pada saat itu yang diidola-idolakan, sehingga ya kan itu biasanya lihatnya dari medsos, dari Instagram gitu, sehingga dia malas keluar hanya untuk ingin stalking itu idolanya ya kan. Terus kayak seakan-akan yang dekat menjadi jauh, yang jauh menjadi dekat. Karena kita kan bisa berinteraksi ke bahkan seluruh dunia itu kita bisa dengan medsos. Tapi ya gitu, dampak negatifnya kita mempunyai sikap individualis, tidak mementingkan orang-orang di sekitar kita, tapi mementingkan orang-orang yang ada di medsos itu sendiri. Di zaman sekarang nih, dimana kemajuan teknologi yang makin pesat, tak seharusnya kita lalai dengan peninggalan-peninggalan bersejarah, karena nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersimpan di setiap karya-karya tersebut, ya kan, Mbak? Kalau menurut saya, masalah ini tuh menjadi tantangan bagi generasi milenial saat ini untuk melestarikan budaya-budaya lokal di Indonesia, karena setiap budaya-budaya lokal di Indonesia itu mengandung nilai-nilai luhur bangsa Indonesia tersendiri. Jadi kita mempunyai pelajaran atas budaya-budaya lokal di Indonesia itu sendiri. Kemajuan internet, kemampuannya menembus batas geografis bukanlah penghalang untuk kita agar tetap melestarikan budaya di Indonesia. Menebarnya budaya asing ke Indonesia yang notabene rendah jangan sampai terikut arus ke seluruhnya. Menurut saya ya ini merupakan tantangan bagi kita sendiri. Kan kita sebagai generasi milenial ya, jadi kita harus meneruskan budaya-budaya zaman dahulu, bukan mengganti budaya-budaya zaman dahulu dengan budaya zaman sekarang. Walaupun kita memang harus mengikuti perkembangan zaman ya, tapi kita juga harus memilih atas perkembangan zaman tersebut itu ada dampak negatif atau dampak positifnya itu sendiri. Itu kalau menurut saya. Ya emang iya, Mbak. Jadi emang notabene Indonesia yang sangat rendah itu sangat mengkhawatirkan. Jadi jangan sampai kita lalai akan budaya kita. Jangan sampai juga nih kita terjebak pada euforia budaya asing. Ya, saya setuju sekali. Generasi milenial saat ini harus menjaga kearifan budaya lokal yang ada di Indonesia agar budaya-budaya yang ada di Indonesia tidak luntur oleh perkembangan zaman. Sekian dari pendapat kami atas perbincangan kami, semoga bermanfaat bagi kalian sebagai generasi milenial saat ini. Tetap terus melestarikan budaya Indonesia. Dan ingat, jangan lalai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.